Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, baik itu yang nyata maupun yang samar, baik itu yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya bisa dikatakan memasuki minggu terakhir mau pergantian tahun ya. Tahun 2023 menuju tahun 2024. Kalau harinya sendiri saya awali harinya hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Tanggalnya kan tanggal 27, 28, 29 Desember. Kan kira-kira seperti itu ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Seperti biasa ya, saya akan mengecek energi kalian ya, memasuki akhir bulan ini ataupun mau pergantian tahun, apakah ada suatu energi yang positif, maksud saya apakah masih ada energi positif, artinya harapan impian kalian bisa terwujud ataupun terkabul, ataukah bisa adanya suatu warning-warning yang harus kalian cepat untuk bisa menanggulangi. Artinya kalian harus adanya suatu perbaikan-perbaikan biar tidak semakin berlarut-larut. Kira-kira seperti itu ya untuk temanya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Untuk poin yang terakhir, sering saya selalu mengatakan ya, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya luas mengajak, atau nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, harap dimaklumi karena ini kan bersifat luas sobat. Jadi jangan bersedih ya, kira-kira seperti itu. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Beda lagi ya, ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan demikian saya bisa mengetahui saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Itulah yang akan menjadikan suatu jawaban yang lebih akurat, karena sudah banyak sahabat kita baik dari yang luar negeri maupun yang dari Indonesia itu ketika konsul secara pribadi, secara privat, semua mendapatkan suatu jawaban yang akurat. Jadi adanya suatu perbaikan-perbaikan ketika memang ada suatu hal-hal yang buruk, kira-kira di situ ya. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah Aries. Di sini ada zodiak Pisces, artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Ya, kita lihat untuk asmara Pisces dulu 3 hari ke depan. Pisces, asmara kalian kartu utama muncul petunjuk The Magician, ada seorang memegang tongkat ya, itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 cup, itu seperti pelangi ya, sama satu keluarga itu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Pisces ya, khususnya mau pergantian tahun ya. Di sini kelihatannya asmara kalian sih terdeteksi adanya suatu residual energi untuk sahabat Pisces ya. Bisa saja sering saya mengatakan satu energi positif, satu energi negatif. Energi negatif yaitu jelas adanya suatu tembakan energi black magic dari orang-orang toksik yang itu akan menghambat tentang kestabilan. Mungkin akan adanya suatu pengagalan-pengagalan. Itu yang negatif. Kalau energi positif ya berarti mungkin satu, mungkin kalian belum adanya suatu ketertembakan, bisa saja ketika kalian tertembak pernah kalian netralkan, baik dinetralkan secara sendiri ataupun sama orang lain ataupun pernah dinetralkan sama saya. Nah, kira-kira seperti itu yang mengarah ke energi positifnya. Sekali lagi ini untuk asmara Pisces kelihatannya di 3 hari ke depan Pisces harus selalu waspada ya. Ya tinggal dilihat saja nanti apakah Pisces di 3 hari ke depan ketika ada masalah mungkin dulu ataupun kemarin yang belum terselesaikan di 3 hari ke depan sudah bisa terselesaikan, sudah bisa mendapatkan kestabilan kembali, mungkin secara damai, saling menyayangi, saling pengertian, saling harmonis, itu tidak menutup kemungkinan 3 hari ke depan kalian akan mendapatkan. Nah juga sama di 3 hari ke depan mungkin yang kemarin damai baik-baik saja, tiba-tiba di 3 hari ke depan akan ada suatu masalah. Nah, kira-kira nanti kalian sendiri yang meresionetkan, yang merasakan sesuai dengan istilahnya itu sesuai dengan hitungan yang sudah saya tentukan di 3 hari ke depan. Kan tinggal melihat reaksinya saja. Nah, apakah Pisces ini akan ada suatu kejutan yang baik atau kejutan yang buruk? Ya sementara ini kalau menurut energi kartu ya, ini belum saya terawangkan ya. Kalau menurut energi kartu sih bisa dikatakan ada 10 cup kartu konflik kalian. Artinya apa? Ya bisa saja di sini masih ada suatu harapan yang baik ya. Masih ada suatu kepositifan. Cuman di sini terlihat masih jauh sobat, gitu loh. Jadi keinginan kalian, harapan kalian itu terlihat masih jauh, gitu loh. Makanya saya tadi mengatakan adanya suatu masih adanya suatu dinding penghalang yaitu tembakan dark magic. Ketika kalian ingin ada suatu pencapaian kestabilan kelihatannya di sini masih jauh, tapi ya tidak masalah, yang penting di sini ada suatu gambaran yang baik, kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi lebih jelas dan lebih dalam ya. Kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Pisces, kartu utama kalian muncul petunjuk Two of Pentacles, satu orang memegang 2 koin tingginya berbeda. Dikonfirmasi sama kartu Three of Cup ya. Ini ada 3 orang masing-masing membawa 3 cup ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Pisces sih. Kelihatannya kalau masalah pekerjaan ataupun karir ya, ini kelihatannya khususnya di 3 hari ke depan, ini banyak Pisces yang terdeteksi adanya suatu perjuangan, adanya suatu usaha yang luar biasa, usaha yang keras meskipun sulit. Di sini kelihatannya kalian tetap ingin menyetabilkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas ketika kartu Two of Pentacles ini muncul artinya bahwa masalah pekerjaan, masalah karir ya, bisa saja loh ini di 3 hari ke depan akan adanya suatu masalah. Makanya di sini adanya suatu perjuangan dan bukan di 3 hari ke depan saja, mungkin kemarin atau dulu. Ini kelihatannya kalian masih kesulitan gitu loh untuk menyeimbangkan, untuk istilahnya itu mempertimbangkan sesuatu agar stabil. Ya karena di sini ketika menggambarkan muncul petunjuk Pentacle, bisa saja intinya bahwa pekerjaan yang sedang kalian hadapi, karir yang sedang kalian jalankan di sini kelihatannya masih butuh kerja keras gitu loh. Masih butuh mungkin solusi-solusi, masih butuh semangat perjuangan yang luar biasa agar bisa stabil. Cuman cara saya di sini kelihatannya ketika kalian tetap berusaha ya, bisa saja ini di 3 hari ke depan akan ada gambaran bagus ya. Mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat tidak ada keseimbangan, tapi kalian tetap terus ya, adanya suatu semangat. Tanpa adanya suatu patah semangat, di sini tidak menutup kemungkinan ya kalian akan mendapatkan sebuah kesenangan. Artinya ya bisa saja adanya suatu pencapaian target cepat meskipun tidak terlalu naik grafiknya ya. Ya tapi syukuri saja kelihatannya di sini akan ada sebuah pertemuan mungkin membahas tentang pekerjaan ya. Intinya di sini minimal akan ada suatu pencapaian target yang kalian rasakan dan itu akan membuat kalian senang. Jadi bisa dikatakan masih cukup aman ya untuk energi basis seputar pekerjaan ataupun karir ya di 3 hari ke depan. Kita lihat untuk masalah keuangan. Lanjut. Kartu utama kalian muncul petunjuk The Lovers. Ini mantap ya. 2 orang, istilahnya sepasang kekasih ya. Belakangnya ada malaikat itu ya.
Dikonfirmasi sama kartu The Emperor. Ini ada raja tua duduk memegang tongkat ya. Raja ini melambangkan ataupun memberikan petunjuk sebuah istilahnya kemakmuran lah kan seperti itu. Jadi berkecukupan. Oke ya, balik ya. Kalau untuk keuangan ini kartu Tamakan muncul petunjuk The Lovers. Artinya bisa saja ya ini akan ada suatu hal-hal yang mengejutkan buat kalian. Ini mantap untuk Pisces ya. Khususnya ini mau penutupan ya. Ini kelihatannya akan ada suatu hantaman rezeki. Ada seperti keuangan yang masuk yang saya rasakan di sini. Ini mantap ya. Jadi Pisces benar-benar mungkin di sini akan dibuat senang. Mungkin secara perjuangan kalian dulu yang belum menemukan hasil, yang belum adanya suatu pencairan dana, bisa saja nanti di 3 hari ke depan kalian akan mendapatkan sebuah pemasukan informasi yang cukup bagus, yang cukup mengejutkan dan itu membuat kalian senang. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas kartu utama kalian muncul adanya The Lover ya, itu menandakan kepositifan plus didukung adanya kartu confirm ini juga kartu positif ya sebetulnya. The Emperor adanya raja, karena raja ini melambangkan adanya suatu kemakmuran gitu loh, kekayaan kan seperti itu. Cuman di sini kelihatannya ada juga sih beberapa Pisces ini yang yang istilahnya itu yang berfokus, yang berkonsentrasi ya untuk apa? Untuk bisa mengatur sebuah rencana baru agar mendapatkan sebuah keuangan, agar mendapatkan sebuah kelancaran rezeki, pemasukan keuangan. Ini kelihatannya kalian ada juga loh yang seperti itu gitu. Jadi sekali lagi berkonsentrasi untuk mengubah sebuah taktik ataupun untuk menciptakan rencana-rencana baru agar itu tadi agar kalian mendapatkan sebuah keuangan. Ya saya rasa itu boleh-boleh saja, sah-sah saja tidak ada buruknya, tapi itu bagus ya. Memang ketika kita menginginkan kestabilan ya kita harus memasang rencana baru sobat ataupun strategi baru ketika strategi lama ataupun taktik lama ataupun rencana lama sudah tidak bisa menghasilkan secara maksimal kan seperti itu ya. Yang jelas di sini Persis akan didukung dengan kedua kartu dan itu akan bisa membuat kalian senang karena akan ada suatu insya Allah karena akan ada suatu hantaman rezeki. Karena saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, untuk asmara ya bisa dikatakan energi yang kalian rasakan saat ini ya, terutama di minggu bisa dikatakan minggu terakhir ataupun bulan terakhir Desember tahun 2023 mau masuk pergantian tahun kan kira-kira seperti itu ya intinya ya, mau ada suatu pergantian tahun. Kalau secara asmara sih ini Persis 50-50 ya ceritanya ya, karena kalian banyak yang tertembak Persis ini di faktor asmara juga di sini. Nah sering saya mengatakan jangan sampai itu kalian menyesal di kemudian hari gitu. Kalau kalian memang sudah merasakan kok ini ada suatu hal yang tidak wajar, adanya suatu pembatalan pertemuan mungkin, semakin terpuruk asmara kalian ya. Ya, berarti di situ ada indikator sobat, ada indikator pihak ketiga orang toksik dan itu menembakkan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Jelas di sini energi negatif bukan secara alami ya, tapi ada paksaan dari pihak ketiga yang iri hati. Kira-kira seperti itu. Jadi jelas intinya 50-50. 50% akan diuntungkan karena mungkin energi positifnya lebih kuat yang seperti yang saya katakan tadi ya, mungkin pernah dinetralkan sendiri ataupun pernah dinetralkan sama orang lain ataupun pernah dinetralkan sama saya. Intinya ini adanya suatu energi positif yang sangat kuat bisa saja akan membawa keberuntungan asmara. Jadi asmara yang kalian harapkan, yang kalian inginkan itu bisa mengena khususnya di 3 hari ke depan. Yang bermasalah itu akan bisa damai. Kira-kira situ. Nah, yang 50% ini kebanyakan akan dirugikan sobat karena kalian tertembak gitu loh. Ya bisa saja ada suatu pembatalan, mungkin ada pertemuan akan batal ya. Ketika kalian ada masalah kemarin atau dulu belum terselesaikan, tetap saja semakin semakin membesar, situasi semakin panas di 3 hari ke depan. Karena memang ada suatu magic di sini, adanya suatu kejutan-kejutan. Nah, tinggal kalian sendiri yang merasakan. Jadi jelas ya, untuk masalah asmara energi kalian saat ini bisa terbilang nantinya 50-50 ya. Ada yang diuntungkan, ada yang tidak. Ya, saran saya ya harus dinetralkan lah seperti itu ya. Oke lanjut di masalah pekerjaan ataupun karir ya. Kalau saya menangkap sih di sini sama ya, 50-50 ya. Karena ya saya menangkap di sini ada imbas ya. Ada imbas dari ketertembakan black magic di asmara ini larinya di pekerjaannya. Ya, tadi secara pendeteksian, secara penerawangan ini langsung lari gitu loh. Banyak yang sudah terkontaminasi. Sering kan saya mengatakan ketika tertembak di satu titik sobat, ketika kita abaikan, kita diamkan ini akan bisa merambat. Yang semula stabil akan bisa kacau.
Nah, itulah memang reaksi energi jahat yang memang ya harus kita buang, harus kita netralkan, kan seperti itu. Jadi sekali lagi ya, ini masalah pekerjaan sih ataupun karir ya, pasti bisa saja di akhir penutupan ya, penutupan tahun ini kelihatannya ada yang diuntungkan, ada yang semakin terpuruk di sini. Masih ada yang suatu perjuangan tapi belum menemukan titik hasil. Nah, bagaimana kita menemukan titik hasil karena memang ada suatu hambatan, ada suatu permasalahan itu di luar logika gitu loh sobat. Ketika ini tidak kalian netral, ini akan kesulitan sobat. Ya, jangan sampai ini akan berlarut-larut ataupun berangsur-angsur kalian mengalami suatu apa ya, kemerosotan lah kira-kira seperti itu. Nah, segera dinetral ya untuk versi saran saya. Oke ya, lanjut di masalah keuangan ataupun rezeki di sini saya menangkap akan bagus ya gitu loh. Makanya saya tadi mengatakan jangan sampai ini merambat ke semua. Ini kalian masih diuntungkan ya. Mungkin semesta ataupun nasib baik masih berpihak sama kalian. Meskipun kalian tertembak bisa saja di sini akan ada suatu harapan besar gitu. Ada sinyal bagus bahwa kalian akan dihantam sebuah kerezekian. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika titik hari ke depan ini kan kartu kalian bagus sinyalnya. Tetapi mungkin ada suatu pengencelan, ada suatu PHP, ada suatu pembatalan ya. Itu mungkin karena apa ya? Ada yang suatu imbas sobat. Kalian berarti sudah terkena imbasnya dari tembakan black magic itu yang dihasilkan di asmara, lari bisa di pekerjaan, bisa di keuangan. Nah, kan seperti itu ya. Jadi meskipun di sini bagus ya tidak ada persentase 50-50, yang jelas semua komunitas terbesar PES ini kelihatannya kan diuntungkan. Cuman ya itu tadi. Ketika apa ya ada suatu pembatalan pengencelan ya berarti kalian terindikasi ada suatu tembakan black magic di situ. Nah, bagaimana cara menetralkan ya itu tadi. Kalau tahu doa dan tata caranya monggo netralkan sendiri. Tapi ketika kita tidak mengerti ya, tidak ada salahnya kita minta bantuan orang-orang di bidangnya. Kan seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat pesis tetap pembacaan yang baik, tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan. Karena ucapan adalah doa, pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Seperti itu sobat ya. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi ini dengan bijaksana karena ini kan luas energinya general, saya nggak tahu nama kalian sobat ya, jadi mengacak. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan sama kalian khususnya sama sahabat Pisces ya, ketika kalian datang masalah sobat dan itu di luar logika, saya yakin kalian pasti bisa apa ya bisa mengerti gitu loh, bisa merasakan ini yang logika atau tidak. Ketika memang terindikasi bahwa kalian merasakan ini sudah tidak logika, banyak ketidakwajaran ya, jangan dibiarkan sobat gitu loh. Jangan dibiarkan, jangan didiamkan. Ketika kalian tidak mau bisa-bisa loh ya, tidak mau hancur-hancuran, tidak mau semakin hari semakin terpuruk karena sudah banyak yang seperti itu gitu loh. Ketika dia merasakan ini sudah di luar logika tapi dibiarkan ya imbasnya hancur-hancuran, baru adanya konsultasi, baru adanya pembukaan aura ya. Jangan sampai kita menunggu sampai habis-habisan sobat. Karena ketika itu mengakar itu juga akan membutuhkan suatu proses gitu loh yang akan lama. Seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana cara untuk menanggulangi ketika ini memang di luar logika. Ya mudah, sering saya mengatakan satu ya untuk menanggulangi suatu masalah di luar logika. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Juga nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar sobat. Tanya orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian akan bisa lancar masuk di dalam kehidupan kita masing-masing kan seperti itu. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubah nasibnya itu sendiri. Minimal adanya suatu perjuangan dan ikhtiar. Nah, ketika itu keduanya sudah kita jalankan, ya kunci terakhir kita harus ikhlas, kita harus yakin bahwa nasib juga akan berubah baik karena kita sudah mau mengubahnya. Kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Pisces ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Pisces harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.